warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Bapak Guru memulai materi pelajaran hari ini, Bapak Guru mau mengabsen lebih dahulu. Ini yang tidak hadir hari ini siapa? Berangkat semua Pak. Alhamdulillah berangkat semua. Berarti kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, sehingga kita bisa berangkat sekolah mencari ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anak semua, sebelum Bapak Guru melanjutkan materi, Bapak Guru mau merefresh kalian, mengingatkan kalian materi apa yang sudah kita pelajari kemarin, minggu kemarin? Alat bersuci. Alat-alat bersuci. Nah, sekarang kita mau meneruskan materi selanjutnya, yaitu tentang najis dan cara mensucikannya. Gambar apa ini anak? Macam-macam najis. Macam-macam najis. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini tadi sudah saya singgung membahas tentang macam-macam najis. Jadi najis itu ada beberapa macam pembagiannya. Yang tahu ada berapa macamnya najis? Siapa? Yang keras suaranya, enggak nih? Sebutkan. Najis mutawasithah. Ya orang enggak apa-apa. Terus najis mukhaffafah. Terus satu lagi najis mughalladah. Jadi najis ada 3 pembagian, yaitu ya, najis ada 3 pembagian. Tadi ada disebutkan Dani. 1 najis mughalladah, 2 najis mukhaffafah, 3 najis mutawasithah. Sebelum kita membahas tentang pembagian najis tersebut, perlu kalian ketahui pengertian najis itu apa. Najis secara bahasa artinya kotor. Ini sesuatu yang kotor itu najis. Ini menurut bahasa. Sedangkan najis menurut istilah syarak atau agama adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syarak atau agama yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Berikutnya pembagian najis. Tadi sudah disebutkan oleh saudara kita Mbak Ani. Najis ada 3. Yang pertama yaitu najis mughalladah. Kelihatan ya tulisannya ya. Najis mughalladah atau biasa disebut dengan najis berat. Yang kedua najis mukhaffafah. Biasa disebut dengan najis ringan. Yang ketiga najis mutawasithah atau biasa kita sebut dengan najis sedang. Jadi pembagiannya ada 3 itu, ingat-ingat. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama najis mughalladah, ya. Najis mughalladah atau najis berat. Apa itu najis mughalladah? Najis mughalladah adalah najisnya anjing dan babi dan sesuatu yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Ya.
sesuatu yang keluar dari anjing dan babi, entah itu air liur, air kencing, kotoran, berak, itu semuanya najis mughaladah yang keluar dari anjing ataupun babi, ataupun yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Nah, yang salah satunya contohnya adalah seperti ada anjing jantan mengawini kambing betina, kemudian kambing tersebut hamil, melahirkan anak, dan maka anaknya tersebut walaupun berbentuk kambing, hukumnya tetap najis mughaladah. Kenapa? Karena perkawinan silang dengan barang yang najis atau hewan yang najis tadi anjing. Bisa dipahami ini? Kita lanjut ya. Cara atau langkah-langkah menyucikan najis mughaladah. Ya, ini bagaimana cara menyucikan najis mughaladah? Yang pertama, buang dulu zat najisnya sampai bersih. Misalkan contoh, ini najis mughaladah. Ya, diperhatikan anak-anak, najis mughaladah, kotoran anjing. Kita buang dulu zat najisnya atau ainun najasatnya. Kita buang. Ya. Ini prakteknya kita buang sampai bersih, tidak tampak ada kotoran lagi. Nah, ini kita buang jauh-jauh, jangan sampai menempel di benda yang suci lagi. Kita buang tempat sampah atau gimana lah, kita buang. Setelah itu, setelah kita bersihkan zatnya, kemudian siramkan air ke tempat yang terkena najis tadi sebanyak 7 kali. Disiramkan air sebanyak 7 kali. 7 kali, nggak boleh 1 kali nggak boleh. Harus 7 kali. Yang mana salah satu dari 7 siraman tersebut dicampur dengan debu atau tanah yang suci, salah satunya. Jangan ditaruh di siraman terakhir. Paling tidak kamu taruh di siraman 1, 2, atau 3, 4, 5, 6. Jadi yang terakhir kan nanti tetap bersih. Tuh. Pastikan 3 sifatnya hilang, bau, warna, dan rasanya hilang. Ini harus kita pastikan. Nah, cara memastikannya gimana? Masa suruh menjilat? Enggak. Kita kira-kirakan saja. Perkara yang bersih dengan perkara yang kotor itu bisa kita perkirakan. Jadi cukup pakai perkiraan saja. Tapi kalau nyata-nyatanya masih ada warnanya, kok kamu yakin hilang, itu keyakinan yang salah. Harus benar-benar bersih, baru kamu yakin itu sudah bersih. Itu disiram sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan apa anak-anak? Debu yang suci. Baik, kita lanjutkan. Najis yang kedua, yaitu najis mukhaffafah, atau biasa disebut dengan najis ringan. Mukhaffafah, khaffafa yukhaffifu, artinya ringan. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun dan belum makan apa-apa ataupun minum apa-apa selain air susu ibu. Jadi sampan punya adik belum usia 2 tahun, belum makan atau minum selain ASI, kok sampai gendong, ngompol. Nah, itu najisnya najis mukhaffafah. Nah, cara membersihkannya atau menyucikannya bagaimana, Bapak? Cara membersihkannya atau menyucikan najis mukhaffafah adalah cukup dihilangkan zat najisnya terlebih dahulu, kemudian kita perciki air. Cukup kita perciki, tidak perlu disiram. Nah, kalau disiram gimana, Pak? Lebih baik. Tapi diperciki saja sudah cukup. Ini najis apa tadi? Mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah hanya ada 1, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun dan belum makan atau minum selain ASI. Ini najis mukhaffafah. Berikutnya, yang nomor 3 adalah najis mutawasito, atau biasa disebut najis sedang. Berat tidak, ringan juga tidak, sedang-sedang saja. Namanya najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis selainnya najis mughaladah
dan najis mukhafafah. Kalau najis mughalladzah tadi najisnya apa? Anjing dan babi. Kalau najis mukhafafah najisnya apa? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain nasi dan belum genap usia 2 tahun. Berarti selain 2 itu namanya najis mutawasito, yaitu berupa nanah, ya ini nanah, muntah, arak, darah, kotoran hewan dan manusia, dan bangkai selain manusia, ikan dan belalang. Semua bangkai hukumnya najis kecuali bangkainya manusia, hewan dan selain bangkainya manusia, ikan dan belalang. Kalau kamu jalan-jalan di tepi pantai atau di tepi sungai menemukan ikan yang mati dan masih seger, ambil, halal, tidak najis. Kamu jalan-jalan di sawah melihat belalang mati masih seger, ambil, bawa pulang, goreng, halal, tidak najis. Tapi kalau kamu jalan-jalan menemukan bangkainya manusia, jangan bawa pulang digoreng, ya. Karena apa? Bangkainya manusia hukumnya suci dan dimuliakan oleh Allah. Makanya hukumnya haram memakan daging manusia. Itu karena dimuliakan oleh Allah. Ya, bisa dipahami ya, najis mutawasito ya. Kita lanjut. Najis mutawasito terbagi menjadi 2 macam. Kalau najis mughalladzah tadi tidak ada bagian, najis mukhafafah tidak ada bagian. Sekarang najis mutawasito itu ada 2 bagian. Apa itu? Yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, yakin adanya pada suatu benda, akan tetapi tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Contoh seperti air kencing yang sudah mengering. Adikmu ngomong, adikmu sudah usia 2 tahun lebih, atau adik perempuan bayi, itu kan najisnya sama mutawasito, ngompol. Orang puton-putoni, ya tidak kamu bersihkan langsung, kamu tunggu nanti akhirnya mengering air kencingnya. Kamu nggak bisa melihat najis tersebut, cuma kamu yakin tadi najisnya di sini. Tadi najisnya di sini, karena sudah kering, nggak tampak, nggak ada bekas, nggak ada apa-apa, hanya dengan keyakinan saja. Yakin saya tadi najisnya ada di sini, kencing di sini lah. Itu namanya najis hukmiyah dengan keyakinan. Cara membersihkannya atau menyucikannya cukup kita siramkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Gak usah dibuang zat najisnya, zat najisnya gak kelihatan. Langsung saja disiram dengan air yang suci. Terus najis mutawasito yang kedua yaitu najis ainiyah. Ainiyah itu artinya tampak oleh mata, yaitu najis yang masih tampak jelas wujud, bau dan rasanya, masih kelihatan najisnya. Ini namanya najis apa? Ainiyah. Cara menyucikannya gimana? Yaitu kita hilangkan terlebih dahulu najisnya. Ya seperti tadi, ini ibaratnya kayak kotoran ayam, ya. Ini ibaratnya kotoran ayam ada di lantai. Kita buang dulu, ya. Cara menyucikannya kita buang dulu zat najisnya. Kita buang, ya, sampai bersih. Kalau 1 kali kerokan kok masih ada, kita ambil tisu lagi atau gombal atau apalah, kertas. Yang penting sampai bersih, tidak tampak najisnya lagi. Kita buang, kemudian kita siram dengan air, ya. Ingat, kita siram atau kita alirkan. Beda dengan najis mukhafafah tadi. Kalau najis mukhafafah cukup kita percikan air. Tapi kalau najis mutawasito harus mengalirkan air. Makanya zaman sekarang tuh banyak sekali yang sembrono membuang najis, membersihkan najis cukup dipel tanpa mengalirkan air. Seperti ketika
kalian ngepel lantai itu ada tali telek pecahnya. Itu telek pecah kamu buang, harusnya kamu siram air dulu. Jangan langsung kamu pel. Kalau langsung kamu pel, najisnya akan melebar kemana-mana, tidak hilang malam. Karena apa? Pel itu juga terkena najis. Jadi harus kita siramkan air atau kita alirkan air terlebih dahulu. Sampai di sini bisa dipaham? Ya. Ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada, kita masuki session diskusi. Ya, diskusi kita bagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, tolong Mbak Lisa, ya, ketua kelompoknya. Kelompok B, Mbak Halimatus Sa'diyah. Ya, silakan membagi kelompok, dua kelompok, diskusi tentang bab apa ini tadi, bab najis dan tata cara menyucikannya. Nanti setelah diskusi, saya persilakan untuk bertanya apapun tentang materi ini, tentang bab najis dan tata cara menyucikannya. Silakan berdiskusi dua kelompok dulu. Carilah satu pertanyaan masing-masing kelompok, ya, mendiskusikan, mencari satu pertanyaan tiap kelompok, nanti diungkapkan setelah diskusi selesai. Silakan cari satu pertanyaan. Saya kasih waktu 5 menit aja, atau usah lama-lama. Hanya nyari satu pertanyaan. Dari kelompok 1 dan Desa, silakan ungkapkan pertanyaan yang sudah kalian temukan dalam diskusi tadi. Yang keras soalnya. Kenapa ada bagi perempuan yang belum usia 2 tahun dan dibuangkan sampai minum tidak makan nasi? Kenapa air kencing bayi perempuan, kalau keterangan tadi itu kan air kencing bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum makan ataupun minum selain nasi, itu air kencingnya hukumnya najis mukhafafah. Itu kalau bayi laki-laki. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan dari kelompok 1, ya, yang diketahui oleh Mbak Lisa, kenapa air kencing bayi perempuan yang belum genap usia 2 tahun dan belum makan atau minum selain nasi kok najisnya beda? Kalau bayi laki-laki mukhafafah, tapi bayi perempuan kok mutawasithah, itu kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena air kencing bayi perempuan itu baunya lebih menyengat, lebih, cara bahasa Jawanya itu lebih pesing. Itu yang menyebabkan air kencing bayi perempuan hukumnya tetap najis mutawasithah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 2, silakan Mbak Halimatus Sa'diyah. Bagaimana hukumnya menyentuh anjing? Bagaimana hukumnya menyentuh anjing? Ini pertanyaan jawabannya butuh ditafsir. Ditafsir itu apa? Dirinci. Ada perincian. Yang pertama, jika anjingnya basah, kulitnya kering, kulit manusia, tangannya manusia kering, menyentuh anjing yang basah, itu hukumnya najis mughalladhah, tanpa ada penghalang. Atau sebaliknya, anjingnya kering, tangannya manusia ini basah, menyentuh tanpa ada penghalang, ini hukumnya najis mughalladhah. Terus anjingnya kering, tangannya juga kering. Ya, anjingnya kering, tangannya juga kering. Menyentuh. Berarti tidak ada unsur basah sama sekali, sama-sama kering. Ini hukumnya tetap suci. Tidak apa-apa menyentuh anjing selama sama-sama kering. Atau ada yang basah tapi menyentuhnya dengan menggunakan penghalang, menggunakan alas. Yang najis nanti alasnya itu. Alas yang menyentuh, tapi untuk tangannya kan enggak, karena sudah terhalang sama alas tadi ya, untuk kain atau apalah atau plastik. Ya, ada pertanyaan lagi? Yang cukup ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kiranya sudah cukup. Sebelum Bapak Guru menutup
pertemuan kali ini akan Bapak Guru tanyakan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Najis tadi ada berapa? 3. Sebutkan. Najis mughaladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Najis mutawassithah dibagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Najis mukmiyah dan najis aminiyah. Terima kasih. Berarti pelajaran hari ini kalian bisa menangkapnya dengan baik. Ya, LPS-nya halaman 23 sampai halaman 25. Ya, pilihan beda saja. Tugas atau PR dikerjakan di rumah. Untuk hikmah pelajaran hari ini tentang najis dan tata cara mensucikannya adalah kita supaya bisa hidup bersih dan sehat. Bersih pangkal sehat. Jadi biasakan lingkungan kita, entah kamar kita, rumah kita, sekolahan kita, jauhkan dari hal-hal yang kotor ataupun hal yang najis supaya tampak bersih dan penghuninya pun akan merasa sehat. Itu hikmah dari pelajaran hari ini. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini berkah dan bermanfaat. Cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.